atas waktunya. Saya mohon izin untuk mengganggu waktu Bapak. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan terkait tugas dari calon guru penggerak, yaitu bagaimana cara pengambilan suatu keputusan kalau kita sebagai pimpinan di suatu lembaga pendidikan. Yang terutama yang akan kita bahas ini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral yang memang mau tidak mau itu tidak terlepas dari suatu lembaga pendidikan. Pasti ada, baik itu dilema etika maupun rujukan moral tadi. Nah, dari itu ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bapak terkait Bapak selaku pimpinan di SMP 1 Perhentian Raja dalam mengatasi berbagai kasus yang terkait dengan dilema etika. Yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SMP 1 Perhentian Raja, tentu ada dilema etika atau rujukan moral yang terjadi. Nah, bisa minta tolong Bapak jelaskan dilema etika seperti apa dan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dilema etika tersebut. Terima kasih. Tentunya dilema yang terjadi di sekolah itu tentu berbagai macam bentuk. Namun demikian yang menjadi pembahasan atau mungkin yang diantaranya akan kita sampaikan ini sering terjadi adalah masalah nilai bagi siswa-siswi kita, yang mana ada anak kita yang harapan orang tuanya menginginkan nilai anaknya itu baik di atas KKM bahkan lebih. Itu harapan, karena itu pun semua orang tua menginginkan seperti itu, ingin menjadikan anaknya itu untuk masuk pada sekolah yang favorit. Namun di satu sisi kemampuan anak ini ya sedang-sedang saja, dengan artian yang mencukupi daripada standar dari nilai yang telah ditetapkan menurut KKM. Nah, inilah dilema barangkali yang sering muncul di hadapan kita, yang seketika nantinya ingin kita robah nilai ini, tentu tidak semudah itu. Nah, ini akan berhadapan dengan guru-guru mapel. Sehubungan dengan dimana anak ini yang memiliki nilai yang tidak mencapai atau yang kurang nilainya itu sesuai dengan KKM. Nah, yang kedua, kalau tidak kita berikan bantuan kepada anak kita, harapan orang tua anaknya kepingin masuk salah sekolah yang telah diinginkan, jadi favorit seperti itu. Nah, inilah yang harus kita carikan solusi. Di antaranya tentu kita tidak bisa mengambil kebijakan dengan artian langsung merubah nilai anak-anak kita yang tadinya tidak mencapai nilai yang baik tadi. Nah, pertama diantaranya kita panggil guru mata pelajaran, kita berikan mereka juga pemahaman, kita sampaikan maksud dari tujuan orang tua ini nilainya dirubah karena niatnya adalah untuk sekolah yang lebih baik menurut orang tua. Nah, kemudian daripada itu tentunya juga kita merujuk kepada aturan-aturan, ya, dengan artian kalaupun nilainya dirubah, yang namanya dirubah itu tentu tidak bisa semaksimal mungkin, karena juga ada aturannya. Kalau nanti nilainya itu yang diminta melebihi itu kan terjadi perubahan, harusnya juara, tadinya juara 1 ke A, ya nanti karena kita telah memberikan nilai tinggi kepada anak yang ini, jadi kan posisinya berubah. Hal ini tentu tidak kita ingin seperti itu. Kita tetap adil dengan mempertimbangkan yang juara tetap juara, yang tadinya nilai dibantu ya tetap kita bantu dengan tidak merugikan pihak lain. Seperti itu kira-kira gambaran etika moral yang harus kita sampaikan
kepada orang tua ataupun kepada guru mata pelajaran yang nantinya jika ingin dirubah nilai anak tersebut. Oke, terima kasih Pak. Berarti karena ini kasusnya adalah tentang nilai yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan sekolah lanjutan si anak yang memang pada posisinya sama-sama memiliki kepentingan. Artinya orang tua pada sekolah yang memberikan kepentingannya adalah agar anaknya bisa masuk ke sekolah lanjutan yang diinginkan tadi. Kemudian dari sekolah juga ada rasa yang harus diperhatikan, itu bergantung apa terkait dengan keadilan tadi, karena merubah nilai satu siswa tentu sudah tidak langsung mengganggu keadilan dengan siswa lain. Nah, dengan kasus yang memang memiliki dua kepentingan yang memang harus dijalankan, keputusan tertinggi tentu dari kepala sekolah yang mengambil. Namun demikian, bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan tersebut itu? Apakah serta-merta langsung Bapak merintahkan ke wali kelasnya sudah dirubah saja, atau memang ada langkah-langkah yang harus Bapak laksanakan sehingga sama-sama dipahami, baik itu wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tuanya. Jadi tidak ada yang merasa dikecewakan. Terima kasih. Jadi tentu kita tetap memakai skala prioritas, kepentingan, dan syarat-syarat yang berlaku dalam memberikan sepertinya untuk nilai anak ini yang kita rubah. Ya, di antaranya kita akan bermusyawarah dengan wali kelas. Kemudian kita tanyakan kepada wali kelasnya ini apakah anak ini memiliki kepribadian yang baik. Ini karena tolak ukurnya kita tetap kepribadian anak. Nah, kalau memang orang tua yang enggaklah untuk anaknya kita tolong, nah, kita lihat apakah anak ini suka bolos, suka cabut, pemalas, ya suka mengganggu daripada kawan-kawan atau kepada guru kan gitu. Nah, ini kriterianya seperti itu harus kita lihat dulu. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan selain wali kelas itu pihak bimbingan penyuluhan atau BP ataupun bimbingan konseling, sejauh mana sikap kepribadian anak selama kita didik mereka di sekolah ini. Nah, itu acuannya. Yang selanjutnya tentu dari putusan yang 3 tadi, kalau rasanya tidak mengganggu, baik sikapnya, kepribadiannya tadi, nilainya itu hanya memang guru mata pelajaran senang hati untuk memberikan nilai tambah. Kemudian wali kelasnya juga memberikan rekomendasi anaknya dan yang baik. Orang tua punya kita lihat mana orang tuanya yang kehadirannya, kedatangannya juga dengan santun, dengan menghargai kita. Nah, tentu inilah yang kita jadikan untuk kita pertimbangkan untuk nilainya kita ubah. Barangkali seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang sudah dari bawah ya Pak yang mengapa untuk menganalisa, kemudian akhirnya dapatlah ditentukan apakah memang siswa tersebut berhak kita bantu, walaupun kita sudah menimbang, kemudian menganalisa dan mengabaikan rasa keadilan dan rasa kasihan tadi. Oke Pak, terima kasih. Kemudian tentu dalam mengambil suatu keputusan itu selalu ada tantangan Pak, ada tantangan baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, bagi apa mungkin ada bisa Bapak jelaskan mungkin tantangan-tantangan yang terjadi baik itu dari intern kita sendiri di sekolah ataupun mungkin dari masyarakat dari luar terkait kebijakan kita mengambil keputusan yang menaikkan nilai tersebut, atau memang hal ini kita lakukan hanya internal sekolah saja.
tantangan itu pasti ada. Namun tentunya untuk kemauan orang tua ingin anaknya ini kita bantu, untuk bukanlah semua orang tua. Adalah juga anak orang tua yang memiliki kemauan yang tinggi untuk anaknya ini disekolahkan kepada sekolah yang telah ditentukan, atau sekolah favorit. Nah, langkah-langkah kita ya seperti kita sampaikan tadi, kita tidak serta-merta harus dengan keputusan kepala sekolah merubah nilai, tapi berkoordinasi mulai dari guru mata pelajaran, berkoordinasi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan guru BP, termasuklah dengan guru-guru yang lain. Apakah anak ini layak untuk kita bantu nilainya sebagai nilai itu untuk lebih tinggi atau memungkinkan untuk bisa masuk kepada sekolah yang favorit. Barangkali seperti itu. Berarti intinya tantangan itu terjadi itu pada kebijakan yang akan kita ambil, Pak, ya. Kalau guru mungkin ya tadi mata pelajaran, mungkin ada beberapa guru mata pelajaran yang tidak setuju dengan kenaikan tersebut, betul ya. Karena mungkin dibagi sebagian guru ada hal-hal yang membuat siswa ini yang tidak pantas dinaikkan nilainya, ya. Kemudian, Pak, dalam menyelesaikan kasus seperti tadi itu tentu tidak serta-merta secara singkat itu dapat terselesaikan. Karena ada tahapan-tahapan yang seperti Bapak sampaikan tadi, harus integrasi ke wali kelas, guru mata pelajaran, bahkan ke guru BK-nya itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apakah Bapak lakukan secara serentak atau memang Bapak memiliki jadwal tersendiri, mengatur jadwalnya hari ini komunikasi dengan wali kelas, kemudian hari ini dengan guru mata pelajarannya, kemudian nanti ada masukan dari guru BK-nya, baru Bapak kumpulkan semuanya dalam satu ruangan, termasuk dengan wali muridnya, kebijakan apa yang akan diambil bersama. Apakah ada jadwal-jadwal seperti itu, Pak? Kalau jadwal kita tadinya kan bermula karena masalah ini adalah niat orang tua untuk merubah atau menginginkan anaknya itu lebih baik, begitu. Nah, setelah dia datang ke kita, hal ini kita sampaikan kan kepada yang berkompeten, diantaranya ya wali kelas dan guru mata pelajaran. Nah, itu kita undang mereka. Kalaupun nantinya itu tahap-tahapannya barangkali itu hanya tidak begitu banyak. Tahap pertama barangkali itu yang kita sampaikan dulu kepada guru mata pelajarannya. Guru mata pelajarannya nanti kita sampaikan berkoordinasi dengan wali kelas, kan begitu. Nah, kemudian dengan BK. Nah, biasanya wali kelas dengan mata pelajaran ini serentak kita sampaikan, kan gitu, niat kepada orang tua. Nah, nanti baru menyusul dengan BK. Nah, kemudian tentu kita ingatkan juga kepada guru mata pelajaran. Artinya kita menyampaikan itu kita selaku kepala sekolah tidak mengintimidasi harus nilai itu ada, tapi kita sarankan kepada guru mata pelajaran mungkin untuk tambah nilai itu berikanlah mereka juga berupa tugas tambahan yang intinya bisa menjadikan anak itu betul nilainya bisa kita tambah sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi ya bukan kita nego di tempat dengan artian langsung minta disetujui nilainya ditambah, gitu. Tapi seperti itu. Dari kasus yang kita hadapi, paling tidak ada unsur yang membantu kita, Pak, mempermudah mengambil keputusan. Mungkin yang Bapak tadi sampaikan yang mungkin terkait moral si anak, kemudian kedisiplinan si anak, kemudian bagaimana peran orang tua terhadap sekolah, itu kan mungkin menjadi faktor juga untuk mempermudah kita mengambil keputusan. Nah, adakah faktor-faktor yang lain kan untuk mempermudah keputusan kita itu, ataupun ada yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah itu? Jelas ada, karena kita di sekolah ini enggaklah satu badan organisasi yang kita jalankan,
di kepala sekolah itu sebagai manajer tentu memiliki rekanan. Rekanan inilah yang kita masukkan adalah wakil. Wakil itu kan ya, yang menyangkut kesiswaannya, yang kurikulumnya, dan juga kepada guru-guru, termasuk pada lingkungan, pada masyarakatnya. Inilah salah satu sumber yang akan dijadikan sebagai pertimbangan masukan buat kita selaku pimpinan, memintakan informasi-informasi ataupun masukan-masukan daripada tim kita di bawah. Oke, kasus dilematika ini memang kalau kita lihat sejenak tadi bagaimana kita harus mengambil keputusan, bagaimana kita mengedukasi masalahnya, tentu yang paling bertentangan dengan hal ini adalah hati nurani gitu, namanya hati kita gitu. Antara iya dan tidak. Kita iyakan, kita merasa bersalah dengan keadaan, keadilan yang ada. Kita tidakkan, ada rasa iba kita terhadap siswa tersebut. Dalam artian mungkin kita menjegal keinginan dia untuk lebih maju lagi. Nah, dari hal-hal yang semacam ini kemudian Bapak sudah mengambil keputusan dengan berbagai cara tadi, dengan struktur yang sudah ada, dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait. Tentu ada pembelajaran sendiri bagi kita tuh Pak, yang membuat kita merasa oh ini tepat, oh ini bisa dilakukan, oh ini tidak bisa lagi. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak rasakan setelah mengambil keputusan itu? Pembelajaran yang sangat berharga, tanda kuncinya harus kita pegang, bahwasanya sebelum kita menetapkan suatu keputusan, kita kembali tinjau ke belakang, apa untung, apa rugi, apa baik, apa buruknya. Kemudian lebih daripada itu, keputusan yang kita ambil adalah hasil keputusan dari rekan kita, dari kawan-kawan kita, terutama tadinya majelis guru, ya, wali kelasnya, ya guru mata pelajarannya, seperti itu. Nah, dari hasil keputusan dari musyawarah kita itulah yang nantinya kita jadikan keputusan. Jadi bukan serta-merta keputusan itu diambil atau diputuskan oleh kepala sekolah langsung. Kalaulah kita sudah bersama-sama sepakat, walaupun ada semacam tekanan moral kepada kita dengan keputusan itu, tapi setidaknya kita sudah ringan karena sudah kasih keputusan bersama. Seperti itu. Ya, jadi intinya pembelajaran yang terbesar adalah segala sesuatu permasalahan itu diselesaikan dengan musyawarah. Nah, jadi dapat diambil solusinya secara bersama, dan walaupun keputusan itu atas nama pimpinan, namun sebenarnya keputusan itu adalah keputusan kita bersama. Iya. Mungkin itu pembelajaran yang pertama. Oke Pak, terima kasih banyak atas wawancaranya. Ini merupakan juga pengetahuan bagi saya tentang bagaimana nanti kedepannya jika ada dilema MTK yang sedang saya hadapi, tentu langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi menjadi acuan untuk saya nanti menentukan atau memberikan solusi terhadap kawan yang mungkin sudah juga menghadapi MTK. Jadi sebelumnya saya minta maaf lagi Pak, sekali lagi telah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih banyak atas wawasan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kedepannya dilema kita ini bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Oke, makasih Ustaz ya atas kesempatan waktunya. Hari ini saya minta waktu Ustaz sebentar ya, terkait ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait dengan tugas tambahan yang Ustaz ampu pada saat ini sebagai kepala sekolah di SMP Desa Dunia. Betul. Ini begini Ustaz, fenomena yang sudah terjadi di dunia pendidikan itu kan ada beberapa permasalahan yang terjadi, baik itu sama santrinya, ustazahnya, ataupun dengan masyarakat sekitar.
bahkan atau dengan lembaga-lembaga tertentu. Nah, permasalahan-permasalahan itu kan cenderung ada beberapa hal yang memang untuk penyelesaiannya itu cukup membingungkan, mungkin secara hati nurani itu tidak sesuai, tetapi itu harus diputuskan. Nah, terkait dengan itu ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini, bagaimana Ustadz mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di pondok pesantren itu, baik itu terkait dengan santrinya, ustazahnya, ataupun dari lingkungan luar. Terima kasih banyak Pak Bas atas kedatangannya. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami SMPIT Sahrudiniyah. Sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan ke kami, ke saya pribadi selaku Kepala Sekolah SMPIT Sahrudiniyah, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Tentunya yang pertama kita lihat dulu permasalahannya, kemudian kita analisa permasalahan itu, apakah dia memang kasus yang kita temukan atau permasalahan yang ada di lapangan itu, kalau dia menyangkut mungkin benar sama benar, mungkin kita masukkan ke dilema etika. Tapi kalau dia sudah berbicara tentang benar salah, mungkin bertentangan dengan aturan kita, maka kita masukkan ke rujukan moral. Jadi, tapi memang selama ini yang lebih banyak mungkin yang terjadi kalau di sekolah kita SMPIT Sahrudiniyah ini, yang lebih banyak itu terjadi kasusnya adalah dilema etika, Babas. Ya. Salah satu mungkin contohnya begini, ada beberapa guru kita mungkin dia sering terlambat masuk, bukan tidak masuk, sering terlambat masuk. Ada guru kita seperti itu. Ternyata setelah kita panggil, kita telusuri apa penyebabnya. Ternyata dia punya alasan yang sangat luar biasa. Memang kita juga sulit untuk memberikan atau mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, contohnya dia terlambat masuk karena memang menyelesaikan tugas dia dulu di rumah. Nah, itu mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Sementara suaminya tidak ada di rumah, lagi kerja keluar. Mau tidak mau dia selesaikan dulu, baru dia berangkat ke sekolah. Hal yang seperti ini tentunya kita hanya pendekatannya adalah pendekatan secara kekeluargaan saja. Tidak menjatuhkan hukuman terhadap yang bersangkutan. Tapi kalau memang berkaitan dengan bujukan moral, ini sangat jarang terjadi. Walaupun mungkin di sekolah kita ini kadang-kala ada juga yang mengarah ke sana. Saya ambil contoh umpamanya, seketika anak-anak kelas kita ini, anak kelas 9 ini mau tamat, mereka mau ingin menyambung, melanjutkan studinya ke sekolah mungkin yang sekolah-sekolah favorit. Di sini kadang-kala terjadi benturan, pertentangan bagi hati nurani kita. Apa pertentangannya? Salah satunya dia lihat mungkin nilai anaknya tidak mencukupi untuk persyaratan untuk ke sekolah yang memang betul-betul bagus lah. Gitu. Makanya dia kadang-kala meminta kepada kita untuk merubah nilainya dengan catatan mungkin dia mau membayar dan segala macamnya berapapun dia. Tapi ini selalu kita tolak, belum pernah kita aminkan atau kita kabulkan permintaannya. Dan itulah kira-kira Pak Bas. Jadi cara kita mengidentifikasi permasalahan itu yang di lapangan itu atau yang terjadi di SMPIT Sahrudiniyah ini adalah dengan cara kita lihat dulu. Oh ini kalau dia benar sama benar berarti masuk ke dilema etika. Kalau dia benar salah kita masukkan kepada rujukan moral. Terima kasih, Ustaz. Sudah terjadi Ustaz ya yang dilema etika ini ada yang di ada Pak Bas. Kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz sebagai kepala sekolah menyikapi permasalahan itu dan keputusan apa yang Ustaz ambil terkait dengan dilema etika benar sama benar ini yang memang kedua-duanya memang tidak bisa kita pisahkan gitu, sama-sama harus dijalankan. Ya, betul. Apakah ada konsekuensi tersendiri yang Ustadz berikan ke ustazah tersebut atau memang ada
apa namanya itu kelonggaran waktu dan hari apa sih? Terima kasih banyak Pak Bas. Untuk menyikapi kejadian kasus dilema etika seperti yang disampaikan tadi, kita yang pertama tentunya kita panggil orangnya, Pak Bas. Setelah dia menyampaikan alasannya kenapa dia terlambat, maka tetap kita memberikan kelonggaran. Tapi tugas dia itu tetap harus diselesaikan. Dan setelah ini, memang sebenarnya keputusan ini tidak saya ambil secara pribadi, Pak Bas, akan tetapi tetap melalui forum rapat juga. Ketika kita mengadakan rapat bulanan, di situ kita bahas bahwa ada salah seorang guru kita memang di daftar piket dia kita kelihatannya sering terlambat, tapi bukan berarti tidak masuk, sering terlambat beberapa menit, tidak pas waktunya, disebabkan atau alasannya adalah karena memang mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Jadi situ kita sampaikan, dan alhamdulillah di forum rapat kita pun mereka tidak terlalu mempermasalahkan kawan-kawannya, karena memang alasannya ya sesuai dengan dan tidak bisa dielakkan. Yang namanya juga manusia, kalau sakit itu tidak bisa kita hindarkan. Makanya kalau untuk hukuman tidak ada, tapi kita hanya mengejar tanggung jawab saja. Kalau memang seandainya dia belum bisa menyelesaikan Pak Bas di waktu itu, ya dia harus mengejar ketertinggalannya. Umpamanya contoh, maunya materi pembelajaran, kalau memang belum juga selesai, kapan dia ada waktu sempat, maka dia harus ya selesaikan materi yang harus diajarkan itu. Jadi seperti itu saja Pak Bas. Memang pendekatannya tidak pendekatan punishment, hukuman. Umpamanya salah kamu harus diskor dan segala macam, tidak. Karena kalau menurut kita memang masih bisa dimaafkan. Gitu. Apalagi kalau di kelas swasta kan biasanya lebih ketat kan ya? Iya, betul. Jadi begitu ya, apa namanya prosedur penyelesaian dari kasus yang Ustaz hadapi itu. Yang pertama ya memang mendedikasi guru tersebut, memanggil secara pribadi, kemudian dirapatkan, setelah baru itu diputuskan secara bersama-sama, secara mufakat ya. Betul. Kalau yang selama ini yang terjadi itu, mungkin ada kalanya yang memang dilema etikanya memang benar sama benar, tapi ada juga yang mungkin terkait dengan benar atau dengan salah itu, keterlambatan tetapi tidak memiliki alasan yang kuat. Itu biasanya cara efektif yang seperti apa yang biasa Ustaz lakukan? Ya, terima kasih banyak Pak Bas. Ini kan sebalik daripada dilema etika tadi. Walaupun memang ini jarang terjadi di sekolah kita. Tapi ya kalau seandainya itu terjadi, kita sudah punya aturan Pak Bas, punya aturan tersendiri. Tata tertibnya ada, tata tertib guru itu ada, tata tertib santri siswa itu ada, karyawan-karyawati kita ada, semuanya tata tertibnya. Jadi kalau dia melanggar sesuai dengan tata tertib kita, umpamanya kalau dia melanggar, contoh terlambat 15 menit, sementara setelah kita panggil ternyata tidak ada alasan. Tidak ada alasan yang memang yang membenarkan dia terlambat. Tapi kalau memang seandainya umpamanya dia terlambat disebabkan karena macet, mungkin ada kecelakaan dan segala macam, akhirnya dia tidak bisa lewat di jalan, dia terlambat, itu kan masih menurut kita termasuk ke dilema etika ya. Tapi kalau memang setelah kita tanya, telusuri, ya kita wawancara dengan yang bersangkutan, ternyata disebabkan karena kelalaian dia, memang murni kelalaian dia, maka yang pertama kita berikan teguran, Pak Mas. Kita berikan teguran. Kalau seandainya ulang kembali, kita berikan teguran. Kita sebenarnya tidak langsung gitu. Tapi kalau memang masih mengulang lagi, ya barulah kita berikan surat peringatan. Peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau memang ya kalau sudah kita nilai ini tidak bisa dimaafkan lagi, barulah kita memang mungkin menjatuhkan hukuman yang terakhir, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari SMP Ikhtisaruddin. Kemudian Ustaz, mungkin dalam menyelesaikan permasalahan itu tidak lepas dari tantangan yang kita hadapi, baik secara moral, secara pribadi kita, secara moral, ataupun secara tata tertib yang ada. Nah, kira-kira apakah ada tantangan-tantangan yang signifikan yang terjadi pada saat Ustadz ingin memutuskan keputusan itu? Tantangan yang kita hadapi kalau yang signifikan mungkin belum ada lagi. Alhamdulillah masih bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan apapun yang terjadi.
Cuma tentunya ya kalau dibilang apakah ada tantangannya, tentunya ada Pak Bas. Pasti ada gitu kan. Salah satu tantangannya mungkin seketika kita ingin memutuskan, mungkin menurut dia atau menurut orang lain mungkin belum keadilan yang sebenarnya mungkin yang kita putuskan. Walaupun memang itu berbicara tentang aturan. Tapi kalau memang ya kesalahannya adalah bujukan moral, ya karena kalau salah tentunya ada aturannya. Apapun dia, memang mau setuju atau tidak setuju, memang tetap kita jalankan itu Pak Bas. Mau sesuai dengan keinginannya atau tidak, kita tidak berbicara dengan keinginan pribadi kepala sekolah, tidak pribadi orang yang bersangkutan tidak, atau pribadi yang lainnya tidak. Akan tetapi kalau memang kesalahannya itu adalah berkaitan dengan bujukan moral, memang tetap kita jatuhkan sanksi itu. Walaupun memang mungkin tantangannya bisa jadi kadang-kadang kan guru-guru ini ada juga ngambeknya sedikit, mukanya masam, cuma itu saja sih. Kalau memang yang manusiawi. Kalau seperti yang di luar-luar sana mungkin dia mungkin menyampaikan melalui media sosial ketidaksukaannya dan segala macam, belum pernah ada. Alhamdulillah di sekolah kita SMP Dasar ini masih menjunjung etika yang tinggi. Jadi paling-palingan tantangannya masih tantangan-tantangan yang kecil. Paling-palingan mungkin agak ada rasa segan dan segala macamnya. Ada anak hati mungkin. Kalau biasanya kalau setiap jumpa berteguran, bercanda dan bergurau dan senyum, tertawa dan segala macam, ini mungkin dikuranginya senyumnya gitu dan segala macamnya gitu kan. Seperti itu aja Pak Bas kan. Jadi mungkin karena tingkat kekeluargaannya sangat tinggi ya, jadi saling menjaga rasa tadi. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan dilematika yang Ustaz hadapi itu kan, apakah memang serta-merta pada saat Ustadz mendapatkan informasi terkait si A yang telah melanggar dilematika tadi, itu akan Ustadz langsung lakukan keputusannya atau memang punya jadwal-jadwal tersendiri atau prosedur tersendiri bagi Ustadz? Terima kasih banyak Pak Bas. Ketika ada pelanggaran, apakah memang atau kasus lah kejadian yang terjadi di sekolah kita, apakah dia kasus dilema etika atau kasus bujukan moral, maka memang maksudnya langsung kita panggil yang bersangkutan. Tapi kalau memang keputusannya belum tentu bisa langsung Pak Bas, gitu kan? Karena kan saya punya pendamping juga, ada wakakurikulum, ada wakasiswaan, ada wakaprasarananya, kemudian ada yang bagian-bagian yang lain, wadikasa segala macamnya. Ya setelah itu memang ya kita kumpulkan lagi kembali, baru nanti diputuskan dalam rapat. Jadi pengambilan keputusan itu, walaupun memang kalau seandainya pun ya apa yang dia lakukan itu sudah termasuk umpamanya kepada kasus bujukan moral, salah benar, saya tidak langsung memutuskan ini kamu salah, tidak. Akan tetapi tetap melalui prosedur kita panggil, kemudian kita bawa ke ranah rapat, forum rapat gitu kan, baru nanti di sanalah diselesaikan. Jadi saya memfasilitasi ke sana supaya nanti tidak ada memanggil atau meminimkan, tidak ada rasa umpamanya ketidakadilan gitu kan. Makanya kalau sudah rapat yang memutuskan apapun keputusan bersama, ya insya Allah lebih bisa diterima oleh semua kalangan Pak Bas. Terima kasih Ustaz. Tentu mungkin di dalam manajemen Ustadz sebagai kepala sekolah tentu ada kiat-kiat atau faktor-faktor tertentu yang itu memudahkan Ustadz untuk mengambil keputusan, ataupun ada di antara ustazah atau ustadi di sini yang Ustadz pimpin itu ada beberapa mungkin yang bisa membantu mempermudah permasalahan-permasalahan yang Ustadz hadapi. Memang betul Pak Bas, kita di sini memang dalam aturan kita kan mungkin ya kalau seandainya pun ada wakil gitu kan ya disesuaikan dengan jumlah murid atau berapa orang murid, satu wakil umpamanya. Tapi di sini memang tetap kita lengkapi wakilnya, walaupun nanti secara pelaporan mungkin ke dinas cuma satu gitu kan. Tapi di lapangan ini tetap wakil kita tuh ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada prasarana, bahkan ada yang karena kita ini boarding school Pak Bas, anak-anak kita tinggal di pondok, ada yang wakil kepondokan juga.
Jadi mereka ini juga sangat membantu bagi kita. Seketika ada permasalahan itu langsung mereka proses, nanti baru diajukan ke kita. Dan memang kalau memang bisa diselesaikan, ya tidak terlalu membutuhkan hal-hal penyelesaian yang sangat luar biasa, ya cukup di situ saja. Tapi kalau memang setelah mereka identifikasi permasalahan ini, tidak mungkin diselesaikan dengan biasa, maka diangkat ke kita, baru nanti kita putuskan secara bersama-sama. Jadi alhamdulillah memang kita ada guru-guru kita yang sudah memang kita percayakan di situ sesuai dengan bidang-bidangnya Pak Mas. Nah, sesuai dengan bidang-bidangnya alhamdulillah. Makanya ketika kita bawa ke forum rapat itu sudah masak, dalam artian tidak mau mencari lagi, dalam artian sudah masalahnya sudah jelas, apa yang mau dibahas, dan memang bagaimana kita hanya mempertimbangkan pendapat usulan-usulan sebelum kita memutuskan suatu keputusan yang akan kita ambil nantinya. Nah, seperti itu. Berarti secara langsung memang wakil-wakil Ustadz sebagai kepala sekolah itu membantu sekali ya dalam menyelesaikan. Alhamdulillah sangat membantu sekali Bapak. Jadi Ustadz Himpun kemudian musyawarah secara intern setelah mendapatkan sekitar mungkin solusi-solusi apa yang akan diputuskan, itu baru dibawa ke forum. Nah, disitulah baru disepakati bersama. Betul Pak Bas. Di samping itu juga Pak Bas, setiap keseharian saya memang sangat jarang duduk di kursi ini. Makanya ini kursi kepala sekolah jarang saya pakai. Sampai segitunya jarang saya pakai. Biasanya saya sering bergabung dengan wakil-wakil yang sudah ditunjuk atau kawan-kawan baik di majelis guru atau memang kadang-kadang pondok pesantren dunia. Tujuannya apa? Supaya memang nanti ada permasalahan itu langsung cepat. Di samping itu juga supaya memang mereka juga merasa ada keterikatan dengan kita. Jadi saya tidak menutup batas gitu, tidak memberikan batas gitu kan, tetapi dimanapun dia bisa jumpa dengan kita, mau di luar, mau di apa, dan keadaan santai dan segala macam bisa, nggak bisa dimanapun bisa, dan tidak sulit mereka untuk menjumpai kita. Kalau mungkin ke ruangan kita nanti dia agak lebih segan untuk menyampaikan, apalagi nanti secara individu gitu kan. Kadang-kadang ada merasa segan dan segala macam, makanya kadang-kadang saya sering ngobrol dan sering umpamanya berkomunikasi, bercengkerama dengan kawan-kawan itu di ruang-ruang majelis guru, di ruang-ruang waka-waka dan segala macamnya. Itu tujuannya adalah supaya untuk mencairkan suasana. Untuk menghilangkan hierarki tadi ya. Betul. Antara pimpinan dan bawahan. Betul. Ustadznya. Iya. Oke, Ustadz. Mungkin yang terakhir, Ustadz. Terkadang kita juga tidak pungkiri di luar sana ada beberapa orang yang memang mengambil keputusan secara individu gitu. Iya, betul. Kalau bahasa ininya otoriter gitu. Betul. Jadi ada permasalahan harus diputuskan. Iya, betul. Nah, di sini kan Ustadz cenderung menggunakan pendekatan healing etika yang terkait dengan permasalahan yang apa, kemudian langkah-langkahnya yang akan Ustadz ambil gitu. Iya. Kalau secara pribadi bagi Ustadz, ada pembelajaran khusus tidak setelah Ustadz itu melakukan mengambil keputusan itu secara runtut, kemudian secara terstruktur, sehingga memang didapatkan solusi yang tidak memberatkan di dua belah pihak. Kira-kira pembelajaran apa yang Ustadz peroleh dari keputusan-keputusan yang Ustadz ambil itu? Ya, terima kasih banyak Pak Bas. Tentunya pembelajarannya sangat banyak ya. Ya, yang namanya juga kepala sekolah manusia biasa ya. Nah, gitu dalam artian kepala sekolah dari guru juga yang diberikan tugas tambahan oleh, kalau kami yayasan, mungkin kalau mungkin yang negeri mungkin langsung dinas. Setidaknya pembelajarannya bahwa ya diantaranya bahwa saya pribadi merasa bahwa apapun dia, saya bukan orang sempurna. Membutuhkan orang lain. Karena memang tidak semuanya bisa mungkin kita kuasai Pak Bas. Ya, jadi seketika ada permasalahan dan memang ada masukan-masukan dan kita putuskan bersama, ya alhamdulillah itu penyelesaiannya lebih luar biasa, lebih sempurna dibandingkan mungkin kalau hanya kita mengikutkan diri kita sendiri, karena mungkin kita tahunya hanya diri sendiri, oh ini saya gitu kan, dan segala macamnya, yang akhirnya nanti mungkin banyak yang bertentangan dengan yang lain. Dan di samping itu juga bukan saja di organisasi, mungkin di kelembagaan sekolah, bahkan ini terbawa ke rumah kita juga. Di
di dalam memutuskan suatu permasalahan juga kita kan harus musyawarah juga. Ada istri, anak, walaupun kita seorang ayah bukan berarti kita harus diktator gitu kan, itu enggak boleh pula gitu kan Pak Bas kan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa dengan mengambil seperti itu. Di samping itu juga tentunya lebih mendekatkan kepada rasa keadilan. Nah, keadilan dan memang meminimkan adanya mungkin gesekan-gesekan yang terjadi di lembaga, salah satunya di SMB Sarudinia. Kalau memang kita sudah lakukan seperti itu sesuai dengan ketentuannya, ya alhamdulillah insya Allah lebih mudah diterima oleh orang lain. Sangat banyak sekali manfaatnya Pak Bas. Memang kalau bisa ya kita ini bukan berarti sebagai kepala sekolah seperti Superman yang bisa menyelesaikan semuanya. Ada permasalahan langsung selesai, ada umpamanya kasus langsung selesai dan segala macam. Tidak. Kepala sekolah ini kalau bagi kami di sini hanya penjembatan saja. Bukan mengatakan oh ini saya loh kepala sekolahnya. Karena kami sadar juga, saya seperti saya ini sadar juga. Ya, kepalanya aja yang ada sama saya, badannya di mana? Itu kan ada masyarakat sekolah itu sendiri kan itu kan. Kalau tanpa mereka saya juga tidak ada apa-apanya. Makanya di sini pembelajaran yang sangat luar biasa, terutama bagi diri saya sendiri, dan harapannya juga nanti dengan kawan-kawan semua juga mencontoh hal yang seperti itu ya, supaya memang tidak ada hal-hal kejadian yang memang ya yang membuat kerusakan lah umpamanya di sekolah yang kita pimpin gitu kan. Ya, alhamdulillah sampai saat sekarang ini berjalan dengan mulus Pak Bas. Alhamdulillah. Jadi inti poinnya itu keputusan yang kita ambil itu tidak memberikan beban moral secara signifikan kepada kita ya. Jadi semuanya legowo menerima keputusan itu secara bersama-sama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam itu. Karena memang yang Ustadz ambil dalam mengambil keputusan itu memang cenderung mengambil keputusan dalam bentuk mengutamakan nilai kebajikannya untuk semuanya ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya, kemudian ilmu juga bagi saya gitu kan. Ya kalaupun jadi guru ini juga harus kita terapkan karena menghadapi murid ini kan dilema etikanya cukup banyak sekali ya. Terima kasih Ustaz ilmunya dan mudah-mudahan sini juga bisa tertularkan pada saya gitu kan. Bagaimana cara menghadapi sebuah permasalahan dan tidak serta-merta langsung diputuskan di tempat, tapi perlu diedukasi dulu, dipelajari dulu, kita cari akar permasalahannya dulu gitu kan. Jadi baru kita bisa menyusun faktor-faktor apa yang mendukung permasalahan itu dan mencari solusinya. Betul. Terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Tidak, justru kita dengan sangat senang hati bila mana dikunjungi, karena memang masukan untuk kemajuan sekolah kita juga tidak mungkin semuanya dari memang warga sekolah kita saja, akan tetapi kalau ada yang dari luar itu lebih menambah lagi. Sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Bas yang sudah berkenan datang ke sini. Ya mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Terima kasih.